Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan suri tauladan kepada kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang istimewa, malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan kemuliaan. Oleh sebab itu, di 10 hari terakhir ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba beramal saleh sehingga kita mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, sekarang merupakan hari ke-28 atau kita sebut malam ke-29 nantinya, yang merupakan malam ganjil, malam di penghujung akhir Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita manfaatkan berzikir, beribadah secara maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan saya bahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah nilai pahala yang dilipat gandakan. Malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan yang besar karena pada malam tersebut pahala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pahala berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala adalah pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Begitu juga dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya sama dengan sholat 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi dalam bentuk tahun, sekitar 83 tahun. Yang kedua, yaitu momen rezeki dan ampunan. Malam Lailatul Qadar adalah waktu yang sangat tepat untuk memohon rezeki dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan penuh khusyuk dan kesungguhan, umat Islam dapat memohon kepadanya untuk mengabulkan doa-doa mereka, memberikan rezeki yang berlimpah berupa kesehatan maupun rezeki yang lainnya, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, yaitu penghapusan dosa. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, malam Lailatul Qadar adalah saat yang sangat penting bagi umat muslim untuk introspeksi diri, bertaubat, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, atau yang kita sebut dengan hablum minallah. Yang keempat, yaitu kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Malam Lailatul Qadar adalah momen yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, zikir, doa, dan tafakur. Dalam suasana yang hening dan khusyuk pada malam yang penuh berkah ini, umat Islam dapat merenungkan makna kehidupan, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan, dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Maha Pencipta.
Dengan memahami keistimewaan malam Lailatul Qadar, umat Islam diharapkan dapat memanfaatkan momen yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut dapat diterima dengan penuh keridhaan dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan spiritual umat Islam. Dengan segala keistimewaannya, malam Lailatul Qadar merupakan pintu kebaikan yang terbuka luas bagi umat Islam. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan secara maksimal setiap momen dalam malam yang mulia ini untuk melakukan amal kebaikan, memperbanyak zikir, doa, dan tafakur, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan setiap doa, segala kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dalam setiap langkah kita dalam beribadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin, golongan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan rahmat-Nya secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.